160 miliar rupiah ini adalah total nilai sewa untuk tanah Kasultanan atau tanah Sultan Ground Yogyakarta yang disewa oleh negara untuk proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo Kulon Progo dan jalan tol Jogja Bawen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, para pemirsa Simbok TV. Apa kabar panjenengan semua hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala sesuatunya. Proyek strategis nasional Jalan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo dan juga Jalan Tol Jogja Bawen ini membentang dari Solo sampai dengan Bawen sampai dengan Kulon Progo. Tentunya banyak sekali membutuhkan lahan yang digarap. Ratusan ribu meter persegi lahan tentunya dibutuhkan untuk melakukan progres pembangunan jalan tol ini. Lahan-lahan yang terdampak dari proyek jalan tol tersebut adalah lahan milik warga masyarakat berupa pemukiman dan juga lahan sawah serta lahan-lahan dari fasilitas umum, lahan dari sekolah, lahan dari pemakaman, masjid dan juga tempat ibadah lain, serta ada lahan milik Kasultanan Yogyakarta atau yang biasa disebut dengan Sultan Ground. Tanah Sultan Ground yang terdampak proyek jalan tol Jogja Solo dan juga Jogja Bawen serta Jogja Kulon Progo seluas 320 meter persegi tersebar di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Berbeda dengan lahan milik warga masyarakat yang langsung mendapatkan ganti untung dari pemerintah atau dibeli oleh pemerintah, lahan Sultan Ground ini tidak mendapatkan ganti untung dari pemerintah, tapi sistemnya adalah menggunakan sistem sewa-menyewa. Lahan Sultan Ground seluas 320 meter persegi milik Keraton Yogyakarta disewakan dengan skema jangka panjang untuk proyek jalan tol. Pemerintah pun sepakat menyewa lahan tersebut dengan harga Rp12.500 per meter per tahun atau setara dengan Rp500.000 per meter untuk jangka waktu 40 tahun. Total nilai sewa mencapai Rp160 miliar. Seluruh lahan yang disewakan berstatus Sultan Ground atau SK. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Roy Rizali Anwar memastikan seluruh biaya sewa ditanggung oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, masuk ke investasinya BUJT Rp160 miliar untuk 320.000 meter persegi selama masa konsesi 40 tahun, jelas Roy Rizali Anwar. Lahan Sultan Ground tersebut digunakan untuk dua proyek strategis nasional, yaitu Jalan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo dan Jalan Tol Yogyakarta Bawen. Untuk proyek Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo, lahan yang digunakan mencapai 245.302 meter persegi, terdiri dari 177 bidang tanah desa dan 17 bidang Sultan Ground. Proyek ini terbagi dalam 3 tahap. Ruas Klaten Prambanan telah selesai dikerjakan dan kini beroperasi tanpa tarif. Sementara itu, ruas Prambanan Purwomartani telah dikerjakan sekitar 80%. Sementara itu untuk Jalan Tol Yogyakarta Bawen memanfaatkan lahan seluas 75.440 meter persegi, terdiri dari 90 bidang tanah desa dan 8 bidang Sultan Ground. Jalan tol sepanjang 75,12 km ini terbagi menjadi 6 seksi, menghubungkan Yogyakarta hingga Bawen melalui Borobudur, Magelang, Temanggung, dan Ambarawa. Sementara yang tengah dikerjakan adalah seksi 1 di Yogyakarta di Kabupaten Sleman dan seksi 6 di Bawen, Ambarawa. Beberapa bidang dari tanah Kasultanan atau Sultan Ground merupakan tanah Anggaduh Kalurahan atau hak adat yang diberikan oleh keraton untuk mengelola dan memungut atau mengambil hasil dari tanah keraton.
Namun hak Anggadu tersebut telah dikembalikan secara resmi kepada keraton sehingga secara administratif seluruh bidang kini berstatus murni Sultan Ground. Nah, memang karena kebanyakan tanah Sultan Ground ini sementara ini dimanfaatkan menjadi tanah kas desa, tapi statusnya sekarang sudah dikembalikan kepada keraton terlebih dahulu, baru kemudian disewakan kepada jalan tol. Penghageng 2 Panitikismo KRT Suryo Satrianto menjelaskan bahwa pengembalian hak Anggadu ini menjadi syarat penting agar proses sewa tidak menimbulkan tumpang tindih administratif. Agar tidak terjadi kesalahan dalam administrasi sewa, maka Anggadu dari Kalurahan terlebih dahulu dikembalikan kepada keraton. Setelah itu baru disusun skema sewa yang sah secara hukum dan adat. Berbeda dengan tanah milik warga masyarakat, memang secara utuh dibeli oleh negara. Karena memang kalau disewakan, sistem sewa akan susah sekali untuk proses-prosesnya. Apalagi persewaan ini adalah jangka panjang, sehingga nanti ketika berpindah menjadi ahli warisnya atau berpindah tangan tentunya akan sangat sulit sekali untuk mengaturnya. Jadi memang lebih aman untuk tanah-tanah warga ini secara utuh dibeli oleh negara dan warga masyarakat mendapatkan ganti untung untuk membeli tanah lain di sekitar tempat tinggal mereka. Kalau tanah keraton atau Sultan Ground ini kan sifatnya yang punya adalah lembaga, yaitu Keraton Yogyakarta Hadiningrat, bukan punya Sri Sultan, sehingga lebih mudah untuk mengaturnya atau mengelolanya dalam sistem sewa yang jangka panjang minimal 40 tahun ke depan, karena akan terus terhubung dengan lembaga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat meskipun nantinya sudah berganti tahta untuk yang keluarga yang lainnya. Perkembangan progres pembangunan jalan tol Jogja Solo dan Jogja Bawen sendiri di tahun ini juga cukup menampakkan kemajuan yang signifikan. Proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo di Kabupaten Sleman dari perbatasan Klaten sampai dengan Purwomarta ini juga perkembangannya cukup baik dan nampak sudah sebagian besar dicor untuk bahu jalannya dan ditargetkan di akhir tahun 2025 ini bisa difungsionalkan sampai dengan Kalasan di Jalan Solo. Sementara itu pembangunan jalan tol Jogja Bawen di Kabupaten Sleman juga terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan pula, berupa pemasangan balok-balok gider di jalan tol layang di atas selokan Mataram. Ini hampir setiap hari dilakukan pemasangan balok gider dan sudah cukup panjang juga balok-balok gider yang terpasang di sana. Progres pembangunan jalan tol layang Jogja Solo di atas Ring Road Utara juga nampak terlihat yang sedang dikerjakan di area Ring Road Utara, Kronggahan, Trihanggo Gamping, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara untuk progres yang lain di sepanjang Ring Road ini belum nampak ada kegiatan pekerjaan konstruksi di sana. Baru beberapa titik dilakukan pembersihan lahan atau land clearing untuk calon dari ramp on off di sepanjang Ring Road Utara tersebut. Yang di selokan Mataram area Kalasan juga nampak sudah dimulai pengeboran untuk pondasi dari tiang atau pilar-pilar penyangga jalan tol layang di atas selokan Mataram di sepanjang Maguwo Harjo sampai dengan Purwomartani di sana. 4 titik gerbang tol nantinya akan dibangun di sepanjang proyek jalan tol yang melintas di Yogyakarta, yaitu adalah gerbang tol di Bokoharjo atau exit tol Bokoharjo, kemudian exit tol Banyurejo, kemudian exit tol Gamping, dan juga exit tol di Kulon Progo. Sementara itu di sepanjang Ring Road Utara Yogyakarta nantinya akan ada beberapa titik akses keluar masuk, diantaranya adalah ramp on off Kronggahan, ramp on off Monjali, ramp on off Maguwo, dan juga ramp on off UPN Veteran di sekitar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Ring Road Utara. Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga telah mewanti-wanti agar
jalan tol yang melintas di Yogyakarta ini banyak diberikan akses untuk keluar maupun masuk, agar Yogyakarta tidak hanya menjadi lintasan atau tidak hanya menjadi penonton untuk arus lalu lintas, tapi bisa menjadi daerah yang dituju atau menjadi tujuan orang-orang yang melintas di jalan tol tersebut. Jika kita melihat di jalan tol Jogja Solo yang sudah dioperasionalkan sampai dengan Prambanan Klaten, gerbang tol Prambanan ini, di sana ada 4 titik juga exit tol atau gerbang tolnya, yaitu gerbang tol Prambanan di Jogonalan Klaten, kemudian gerbang tol Klaten di Klaten Kota atau sebelah utara Klaten Kota, dan juga ada gerbang tol di Kuncen Ceper Klaten dan gerbang tol di Banyudono Boyolali. Di sepanjang jalan tol Jogja Solo atau Solo Yogyakarta sampai dengan bawah ini akan disuguhi pemandangan yang cukup indah dan menarik. Nah, saat kita melintas yang sudah dioperasionalkan di Klaten, Jawa Tengah ini juga kita akan mendapati hamparan sawah yang cukup luas di sekitar jalan tol, serta jika kita beruntung bisa menikmati kegagahan Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu di sisi utaranya, karena cukup terlihat sekali dari jalan tol yang sudah dioperasionalkan ini. Progres pembangunan jalan tol Jogja Kulon Progo belum nampak dilakukan pekerjaan konstruksinya. Baru tahapan penelitian tanah atau penyelidikan tanah di sepanjang Ring Road Barat sampai dengan perempatan Demak Ijo. Untuk yang lain-lainnya masih berupa pembebasan lahan. Jadi belum nampak ada juga kegiatan land clearing di sana. Kalau kita melihat saat operasional jalan tol Solo Yogyakarta beberapa tahun kemarin, itu nampak sekali warga masyarakat cukup antusias menerima dengan baik, dengan senang dioperasionalkannya jalan tol Jogja Solo tersebut, walaupun masih sampai ke tahapan operasional di Sleman. Kalau yang di Klaten sudah dioperasionalkan secara resmi. Nah, di akhir tahun ini direncanakan dioperasionalkan sampai dengan atau difungsionalkan sampai dengan Kalasan Jalan Solo, daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya besok jika sudah dioperasional secara resmi sampai dengan daerah istimewa Yogyakarta, sangat cukup memangkas waktu ketika kita akan keluar kota dari Yogyakarta maupun ke Yogyakarta. Misal dari Jogja ke Jakarta atau dari Jakarta ke Jogja bisa lebih cepat lagi karena bisa melintasi jalan tol secara full sampai dengan Yogyakarta. Perencanaan yang matang untuk exit tol di Yogyakarta juga dilakukan jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan proyek pembangunannya. Di jalan tol Jogja Solo yang exit tol Bokoharjo nantinya akan tersambung dengan jalan baru, jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang saat ini juga tengah dikerjakan pembangunannya. Sudah separuh yang selesai dan tinggal beberapa kilometer saja yang belum dikerjakan. Jika nantinya itu sudah dikerjakan, akan sangat memudahkan sekali aktivitas atau konektivitas warga masyarakat antar kabupaten, antar kota, dan antar provinsi. Baik teman-teman semua, sepertinya sampai di sini dulu tayangan kita kali ini untuk melihat progres pembangunan jalan tol Jogja Solo. Sampai berjumpa kembali di tayangan kami berikutnya. Banyak salah kata salah ucap mohon dimaafkan. Semoga pekerjaan jalan tol Jogja Solo, Jogja Kulon Progo, dan Jogja Bawen berjalan dengan baik dan lancar dan bisa difungsionalkan, dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tepat waktu serta tepat mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.